gitu. Nah, itu asal muasal kenapa sih saya memutuskan untuk merantau. Jadi dari awal itu sebenarnya memutuskan untuk merantau. Tapi kalau sudah ke sini, saya ngelihat bahwa ternyata memang memang banyak benefitnya teman-teman. Jadi terkait dengan begitu banyaknya peluang kerja, walaupun ya kita sering lihat ya di berita-berita itu banyak lowongan apa namanya, banyak pengangguran di daerah Jabodetabek dan lain-lain. Nah, bisa jadi mereka itu karena kurang dibekali dengan kompetensi-kompetensi. Nah, makanya kita ada semangat untuk menuntut ilmu itu karena untuk memenuhi kompetensi-kompetensi itu. Karena sebenarnya di Jakarta, di Jabodetabek ini sangat banyak pilihan-pilihan karir untuk kita berkembang gitu. Dan itu sebenarnya ya secara tidak langsung bisa berkontribusi. Ya bentuknya pun macam-macam gitu. Kita pun sebenarnya sudah salah satu bentuk kontribusi yang kita berikan dan berbagai macam bentuk kontribusi-kontribusi lain yang sebenarnya juga ya nggak semua orang bisa nge-share itu apa bentuk kontribusinya, tapi ya secara tidak langsung itu juga akan membawa nama baik Sampit gitu. Ya awal muasal nama Sampit mungkin juga teman-teman pada tahu, mungkin ya salah satunya karena waktu itu saya ada di UI di Depok, oh ternyata ada yang namanya Sampit gitu. Taunya mereka Sampit itu ya udah ketika terjadi konflik waktu itu. Nah, jadi asal muasalnya dulu dari situ. Nah, ini dulu waktu saya masih SMA, ini saya ingat betul nih, ini dulu SMA 1 ya. Jadi ini motor kebanggaan. Nah, ini di sini ruang UKS nih dulu. Ini ruang UKS. Nah, ini dulu sama Bunda ya. Ini kita juga ini guru senior ya di SMA Negeri 1 Sampit. Nah, ini dulu ketika ikut cerdas cermat di gedung MPR DPR dulu, ini cerdas cermat yang pertama yang diselenggarakan secara nasional. Sebelumnya itu penyelenggaraan cerdas cermat itu cuma sampai level Jakarta saja kalau nggak salah. Terus pertama kalinya secara nasional, kemudian SMA Negeri 1 Sampit mewakili Kalimantan Tengah waktu itu. Nah, dari sini punya teman yang begitu semangat dan wah, kita pikir tuh kita udah paling apa ya, paling keren lah gitu kan di Sampit gitu, wawasannya apa segala macam. Dan ketika kita di sana kita tuh bener-bener nggak ada apa-apa gitu, kalah jauh kita dari segi tingkat pendidikan gitu. Makanya saya semangat untuk kita ngebuktiin bahwa kita juga sebenarnya bisa loh untuk berkompetisi dengan teman-teman yang ada di sana. Seperti itu. Itu gambaran awal apa namanya berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi ya gitu. Mungkin itu awalan ya. Ah, Terkait dengan alasan kenapa sih harus merantau. Kemudian kalau ditanya suasana merantau gimana sih? Wah, kalau pertama-tama waktu kita merantau tuh ya sedikit kagok sebenarnya ya, sedikit apa ya, canggung. Jadi biasanya kita kesana kemari kalau di Sampit kan pakai motor gitu ya, terus jaraknya dekat gitu. Nah, kalau ini bicaranya di Jabodetabek, jadi kita kalau mau kemana-mana memang harus benar-benar prepare. Jadi akhirnya membuat kita harus apa ya, harus mempersiapkan itu dengan matang. Kalau enggak ya kita akan ketinggalan gitu. Jadi sebenarnya kita jadi lebih siap mau nggak mau sih sebenarnya. Itu suasana awal yang harus disesuaikan sebenarnya ketika merantau. Tapi overall sih enak-enak aja sih merantau. ya, Oke. itu tadi Ya. gambaran awal dari Mas Joko terkait alasan untuk merantau ya, Mas ya. Betul. Jadi kemudian menyambung selanjutnya, mungkin Mas Joko merasakan juga nggak sih keresahan bahwa pada akhirnya ketika di tanah rantau itu tuh kita kesulitan bertemu dengan sesama kita ya yang daerah gitu. Iya, betul. Walaupun Jadi memang ya harusnya ketika kita merantau kita harus perluas pergaulan kita gitu kan ya. Tapi pada akhirnya kita kan juga menginginkan untuk bisa bertemu atau bisa bersilaturahmi dengan teman yang sedaerah gitu kan. Itu iya. rasanya itu udah kayak lebaran itu ya kalau misalnya kita Waduh. ketemu yang sesama daerah itu ya, apalagi di Iya, Jakarta kan memang sulit gitu kan. iya. Nah, itu sih Mas, saya juga ada cerita sedikit gitu kan Hmm, terkait teman sedaerah gitu kan. Yang hmm, pada akhirnya itu juga jadi bagian keresahan saya gitu. hmm, hmm, hmm. Uh, Iya. ketika di Malang ya, dulu saya di Brawijaya, itu saya diberi tugas oleh salah satu dosen saya
wakil dekan di FISIP Brawijaya, itu terkait untuk buatkan website untuk beliau, untuk pekerjaan beliau. Nah, cuma beliau ini budgetnya minim, beliau minta untuk cari yang mahasiswa aja yang buat gitu kan. Lanjut saya kontak teman-teman di Fakultas Ilmu Komputer kan, teman saya. Kemudian dia merekomendasikan satu nama nih gitu kan. Coba kontak ini, dia bisa bantu buatkan gitu kan. Jadi saya diberi kontak namanya Aldi Yuda. Nah, saya hubungilah Mas Aldi Yuda ini tadi. Bertemu Mas Aldi Yuda, kemudian sempat bertemu beberapa kali nih transaksi untuk minta tolong untuk buatkan website kan. Berbahasa Indonesia kan. Sempat beberapa kali, kemudian ternyata di hari-hari selanjutnya itu dia baru nanya tuh ke saya, Mas aslinya mana Mas gitu kan. Oh saya Kalimantan Mas. Ya. Loh Kalimantan mana katanya? Kalimantan Tengah. Loh, Kalimantan Tengah mana ini? Kota Waringin Timur. Tahu nggak Mas Kota Waringin Timur? Loh saya ini juga dari Kota Waringin Timur gitu loh. Jadi seperti itu loh, kayak kita ada di satu daerah, tapi kita nggak tahu teman kita sendiri gitu loh. Makanya itu gimana sih menurut Mas Joko, sense of belonging kita sesama warga Kotim itu terbangun sampai saat ini? Kalau kita ketahui kan misalnya kayak di tanah rantau itu pasti ada kuatkan sense of belonging itu ya, misalnya persatuan dari mahasiswa Minang atau persatuan mahasiswa Medan. Imami gitu ya. Betul. Nah kalau dari teman Mas Joko sendiri, di titik ini tuh sense of belonging kita sebagai masyarakat Kotim itu seperti apa sih Mas? Nah cerita tadi komunitas-komunitas ya mahasiswa. Jadi waktu awal di di kampus juga. Jadi kan ada mereka rapat nih. Rapat apa nih? Rapat Imami katanya. Imami. Oh ternyata itu teman-teman yang Minang semua gitu. Nah kemudian saya bingung nih. Lah emang Kalimantan nggak ada komunitasnya nih. Mereka bicara Kalimantan aja dulu gitu kan. Wah, saya nggak tahu nih kalau Kalimantan gitu. Loh, emang dari mana? Wah, semakin kita kayak dikucilkan gitu kan. Nah, makanya sebenarnya ketika kita ketemu sama teman-teman yang yang sama omongannya sama aja intinya ya. Baik itu entah orang yang Sampit ataupun orang Banjar tuh kadang-kadang wah, seneng banget gitu. Apalagi sampai kita ketemu yang benar-benar satu daerah sama-sama dari Sampit gitu. Nah, sebenarnya ya perasaan-perasaan ini juga yang kami rasakan. Dulu kami juga ada satu website yang kami bikin itu sama tuh teman-teman yang ada di luar kota semua gitu. Supaya kami tuh masih kalau misalnya kangen bisa buka website itu sehingga nanti ya orang-orang yang mau mencari apapun informasi itu bisa ke website itu gitu. Sekarang sih websitenya masih ada sebenarnya ya. Namanya kotasampit.com. Nah, itu kita bikin cuma karena ya orangnya berada di luar semua. Nah, itu sebenarnya merupakan perwujudan kami masih peduli sebenarnya dengan daerah tempat kelahiran ataupun ya tempat kita dibesarkan gitu ya. Makanya ya sebenarnya ini penting sebenarnya salah satu poin penting bahwa kita harus bisa menjalin hubungan ini khususnya melalui forum ini. Mungkin di sini ada yang saya lihat juga ada dari beberapa di tempat rantau juga, ada juga yang masih di daerah. Artinya kita harus intens nih mengkolaborasikan apa sih yang bisa dilakukan teman-teman yang ada di rantau dan teman-teman yang ada di daerah, kebutuhannya apa, sehingga nanti ada titik temu seperti itu. Dan dari sini bisa jadi poin ketika kita nanti ke daerah manapun itu, kita bisa cari, oh ada nggak teman yang lagi di daerah Depok misalnya. Kemudian ada nggak teman yang ada di daerah misalnya Bekasi ataupun di daerah-daerah lain? Oh ada. Nah, jadi nanti kita bisa ketemu untuk entah sekedar berdiskusi, memberikan kabar ataupun apa itu. Nah, itu sebenarnya penting. Makanya saya pas dengar ada platform ini itu penting banget itu. Karena ya itu tadi kalau kita ketemu nanti dengan teman-teman yang ada di manapun itu, khususnya yang dari Sampit, ya wadahnya sudah ada, sudah tersedia gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, baik. Jadi yang saya catat berarti memang sense of belonging atau rasa persatuannya itu juga memang belum terbangun karena dari segi kuantitas masyarakat yang merantau itu juga sebenarnya belum banyak ya Mas Joko ya? Masih sedikit.
bahkan ya ya susah carinya aja susah sebenarnya. Kalau saya nih riset saya sih, masyarakat Kotim itu untuk yang ke Jawa ya, luar daerah itu ya, itu paling banyak sih yang ditemukan di Malang, di sama di Jogja ya, mungkin di Surabaya juga, Solo, Semarang baru gitu kan. Di situ kita mungkin agak mudah lah ya untuk ketemu, kemudian mungkin bisa 1 minggu sekali bisa ketemu, ada ikatan organisasinya juga kayak di Malang ada IPMK itu gitu kan. Itu kan wadah yang bagus untuk kita bertemu gitu kan dan manfaatkan gitu kan. Tapi di daerah-daerah lain itu sebenarnya belum banyak gitu kan. Kemudian belum ada yang satu platform atau satu wadah yang bisa ngelingin nih atau apa ya. Kenapa kita nggak just catching up with others gitu loh. Jadi kita tahu gitu loh bahwa teman-teman sadar nggak sih kayak ada menteri pertama dari Dayak itu ternyata orang Kota Waringin Timur gitu loh. Terus itu Pak Alu Dohong yang sekarang jadi Wamen di LHK itu kan masuk jajaran kabinet sekarang ya. Itu ternyata orang Kota Waringin Timur. Itu mungkin hal-hal yang kita nggak ketahui ya. Kemudian ternyata ada senior kita mungkin yang jadi asistennya Luis Milla, pelatih timnas Indonesia, itu ternyata orang Sampit, itu mungkin kita nggak ketahui gitu ya. Jadi makanya platform ini secara khusus untuk mewadahi lah. Kita bisa jadi ruang temu dan kolaborasi untuk pada intinya tujuannya adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan daerah kita tercinta ya, Kota Waringin Timur. Nah, itu tadi Mas. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari saya dulu ya Mas, mungkin nanti di 15 menit terakhir ini sudah saya kumpulkan pertanyaan dari teman-teman yang sudah join dari partisipan. Nah, melanjut diskusi kita, ini kan kita ketahui ada skills of the 21st century Mas ya, ada 4C atau skill atau kemampuan yang dibutuhkan atau yang dicari lah, yang harusnya diimprove oleh kita di abad 21 ini gitu kan, yang kita seluruh bicara milenial lah gitu kan. Ada 4C sebenarnya, ada communication, kemudian ada critical thinking, dan salah satunya adalah collaboration. Nah, kalau dari Mas Joko sendiri melihatnya kita ini sudah sekompak apa sih Mas sebagai pemuda Kotim gitu kan, baik yang dirantau di daerah apa, gerak kita saat ini nih ya, gerak kita secara individu sendiri-sendiri, kita pengen achieve untuk diri kita sendiri, tapi mungkin kita masih belum kepikiran untuk gimana caranya kita kolaborasi satu sama lain, berbuat baik, dan juga bisa berkontribusi lah untuk daerah. Nah, untuk di tahap ini, seberapa besar sih Mas kolaborasi kita itu, kalau Mas Joko lihat? Nah, karena belum ada platform ini, justru saya malah ngelihatnya bahwa ya benar kata Mas Dian tadi, kita seolah-olah itu ya udah jalan sendiri-sendiri. Akhirnya bentuk kontribusi realnya dari kegiatan-kegiatan individu yang dibikin tadi bisa jadi ya kurang berdampak akhirnya. Padahal sebenarnya kalau kita berkolaborasi itu justru bisa berdampak yang lebih besar gitu. Makanya saya juga nggak tahu nih sebenarnya ini sudah melakukan apa segala macam, kan kita nggak tahu. Makanya penting kalau ada satu platform dikumpulkan semua kemampuan-kemampuan yang dimiliki sama teman-teman. Tadi kan Mas Dian juga ada bilang ada yang dia jadi asisten pelatihnya Luis Milla, kemudian ada. Nah, kita itu sebenarnya perlu untuk kadang-kadang menginformasikan siapalah orang-orang yang sebenarnya bisa jadi role model kita gitu kan. Kemudian nanti dia pun bisa support tentang apa, misalnya nanti terkait dengan kebakaran hutan. Kita bisa mengundang dari yang Pak Wakil Menteri tadi untuk memberikan tanggapannya nih, atau memberikan pemahaman kepada kita semua. Pasti itu akan lebih mengena kalau yang memberikan emang dari tempat tinggal kita kan kadang-kadang. Makanya saya pikir ya karena kita masih berjalan sendiri-sendiri, masih belum kelihatan bentuk kolaborasi yang sebenarnya pengen kita perjuangan ini sebenarnya apa sih. Akhirnya kita nggak satu visi. Pengennya A, satunya pengen B, satunya pengen C, jalannya beda-beda lagi gitu. Akhirnya nggak ada yang berusaha untuk menggabungkan. Terlebih lagi kita nggak tahu nih sebenarnya keinginan dari teman-teman yang ada di daerah apa nih, khususnya kita yang dari rantau. Atau teman-teman yang di rantau sebenarnya mereka butuh apa sih? Kadang-kadang mereka butuh informasi nih, butuh informasi. Kita ini kadang-kadang butuh informasi. Kemudian teman-teman daerah butuh apa sih? Nah, kadang-kadang kita juga nggak tahu. Bahkan di kondisi ini pun, di kondisi yang sekarang lagi pandemik COVID ini, ya mohon maaf juga,
saya juga nggak tahu nih apa yang harus bisa saya bantu nih buat teman-teman yang ada di sana gitu. Nah, jadi penting sebenarnya emang kolaborasi tadi. Kalau misalnya disampaikan terkait kolaborasi, udah sejauh mana? Nah, karena kita masih sendiri-sendiri ini, itu PR kita sebenarnya. Makanya ketika ada platform ini ya saya sambut aja dengan baik ya. Diminta untuk ngisi apa sih kesan pesan gitu ya selama merantau ya saya ambil. Ya saya juga sebenarnya entah kegelisahan atau harapan sebenarnya. Harapan ke depannya kita itu bisa berkolaborasi. Bentuknya apa? Nah, itu kita bisa rumuskan sama-sama gitu. Gitu, Mas Dean. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari saya ya, Mas Joko ya. Oke. Jadi saya juga melihat atau mengikuti lah Mas Joko dari awal ya. Salah satu role model lah. Tadi Mas Joko juga bilang kita itu juga perlu role model kan dalam hidup ini, kita ada yang dituju. Dan sebenarnya role model kita tuh nggak usah jauh-jauh gitu kan. Bahwa banyak kok orang daerah kita yang mungkin kita nggak ketahui, yang sebenarnya keren-keren gitu loh. Iya, Ibaratnya betul. yang secara prestasi, keilmuan baik formal dan informal itu sudah keren dan bisa dibilangkan sukses lah di rantau gitu kan. Di apapun bidang keilmuannya yang sampai saat ini itu tidak tercover oleh media atau kita nggak ketahui karena secara angkatan itu terlampau jauh ya. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk lingkup skop pergaulan kita sih mungkin paling maksimal itu 5 tahun lah di antara kita gitu kan, atau 3 tahun, karena pernah selama itu satu angkatan itu di sekolah yang sama gitu misalnya. Ya, tapi betul. ketika sudah terlampau 7 tahun, terlampau 8 tahun, itu mungkin kita udah nggak catch up udah lagi sangat gitu jauh kan. itu. Karena sangat jauh gitu kan. Makanya itu penting di sini kita tersedia untuk apapun jenis pertanyaan nanti untuk teman-teman, kira-kira kita bisa menghubungkan ke siapa, ini bisa menggunakan platform ini gitu. Nah, selanjutnya ke Mas Joko lagi. Jadi ke depan ya Mas ya, yang saya bilang tadi mengikuti Mas Joko di awal itu kan, kalau target-targetnya sih Mas Joko untuk individu, apakah masih ada yang ingin Mas Joko capai lagi gitu kan, sampai akhirnya aku udah puas nih secara individu, yang sampai pada akhirnya Mas Joko juga memikirkan kembali untuk comeback ke daerah, walaupun Mas Joko tadi bilang bahwa kontribusi itu bisa dilakukan di mana aja ya, tapi ada nggak sih Mas Joko kepikiran untuk saya balik kembali ke daerah, atau kepikiran untuk menengok daerah, dan apa sih yang bisa saya lakukan di daerah? Nah, itu juga sebenarnya pertanyaan yang sama dari interviewer waktu saya apply S2. Jadi pertanyaan yang sama persis yang diajukan oleh interviewer kepada saya. Jadi, Mas Joko nih nanti S2. Kira-kira kalau saya lulusin nih, Mas Joko dapat beasiswa ini, mau kembali nggak ke Kalimantan? Itu pertanyaan yang apa ya? Yang cukup simple, tapi memang berat juga untuk dijawab. Kalau ditanya apakah mau balik lagi ke Kalimantan, pasti mau, ya, pasti mau. Cuma yang jadi masalah, terkadang, misalnya saya sekarang menjadi seorang HSE profesional, ya, kemudian HSE, ya, kemudian ketika di sana, ya kadang-kadang kita juga nggak punya tempat nih untuk entah berkontribusi di sana. Kadang-kadang juga nggak banyak, misalnya lowongan pekerjaan yang ketersediaan di sana itu ada gitu kan. Kadang-kadang itu juga jadi pertanyaan kita. Akhirnya kita akan bingung tuh untuk berkontribusi apa nanti gitu. Walaupun sebenarnya bentuk kontribusi itu sangat banyak. Nah, tapi jawaban saya waktu itu adalah ya sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kontribusi itu memang nggak harus berada di lokasi sana, karena kadang-kadang harus ada orang yang mengambil ilmu, mencuri ilmu sebenarnya dari tempat-tempat yang dianggap lebih baik. Bayangkan kalau misalnya orang-orang Indonesia itu cuma menuntut ilmu di Indonesia aja. Semua orang menuntut ilmu di Indonesia. Padahal banyak wawasan-wawasan di luar negeri sana itu yang bisa kita serap, dan nanti ya entah kapan pasti nanti akan balik lagi ke tempat asalnya untuk berkontribusi. Ketika nanti kapasitasnya dan dari segi kapasitas, dari segi memang sudah baik, pasti nanti juga akan dipanggil ke daerah asalnya lagi untuk melakukan kontribusi itu. Saya juga nggak tahu apakah nanti berapa tahun lagi tiba-tiba saya nyalek jadi bupati, kan nggak tahu juga tuh kan. Iya. Jadi ya selama ini sih saya ya on the track dulu, melakukan targetan-targetan baik itu individu
ataupun secara sekarang karena udah ada keluarga, jadi ya sama keluarga kita menjalani kehidupan ini ya, apa sih targetannya nanti untuk berikutnya ya setelah nanti S2, mungkin entah beberapa tahun lagi saya udah mempersiapkan untuk S3 ya di bidang ilmu yang sudah saya tekuni juga gitu. Jadi supaya kita bisa mempermantap lagi gitu kan. Saya nggak tahu, kemarin saya waktu tahun kemarin juga sempat pulang kalau nggak salah, sudah mulai ada politeknik kalau nggak salah ya. Wah, asik nih kalau udah ada politeknik. Nah, bisa ngajar juga jadi dosen di sini kalau emang nanti bisa gitu kan. Ataupun ya peluang-peluang lain pasti ada sih sebenarnya. Dan kalau ditanya mau balik lagi gitu untuk ke Sampit, ya pasti mau gitu karena lahirnya di sana dan kayaknya emang di sana itu emang enak, dari suasana tempatnya tuh enak gitu ya. Kita enjoy sih sebenarnya ya, enjoy. Kalau di sini itu kita udah nggak bisa enjoy lagi gitu. Gitu sih sebenarnya. Kalau menurut saya. Oke. Oke. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan dari moderator ya. Ini saya ucapkan selamat datang juga untuk beberapa partisipan Dingsanak yang baru bergabung. Alhamdulillah, terima kasih atas antusiasnya. Kita sampai saat ini sudah ada lebih kurang 40 Dingsanak yang bergabung di kegiatan Temu Dingsanak volume pertama kita malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Nah, itu tadi melanjut dari Mas Joko ya. Selanjutnya, kalau dari konsep bahwa pembangunan itu sendiri akan selalu condong atau cenderung berkiblat kepada daerah-daerah urban gitu Mas, atau kota-kota besar gitu kan. Bahwa ya tidak mau bahwa kita ingin mendapatkan pengalaman lebih itu kita harus ada di kota atau merantau gitu kan. Tapi mungkin juga banyak pendapat-pendapat lain gitu kan, bahwa yang namanya ilmu dan pengembangan pemberdayaan itu juga bisa dilakukan di daerah langsung gitu kan, oleh orang-orang daerah gitu kan. Jadi sepertinya ini harusnya tidak kita buat versus gitu kan, saling berlawanan satu sama lain, tapi bisa berkolaborasi di sini gitu kan. Nah, kalau Mas Joko sendiri melihat kecenderungan bahwa pada akhirnya bahwa harus merantau itu untuk ini partisipan-partisipan yang mungkin ada penekanan lagi dari Mas Joko yang masih galau nih Mas, yang baru lulus SMA atau yang masih baru daftar kuliah gitu kan, untuk penekanan untuk merantau untuk ke kota-kota besar itu gimana Mas kalau dari Mas Joko? Oke. Ini saya sedikit cerita lagi. Khususnya buat teman-teman mungkin sekarang mungkin ada yang baru lulus SMA ataupun S1 gitu ya. Kenapa sih kita harus kadang-kadang menuntut ilmu dari tempat-tempat yang notabene memang dari ya harus kita akui juga dari segi tingkat pendidikannya juga memang mereka lebih baik. Nah, itu kita harus jujur, kita harus akui gitu ya. Walaupun sebenarnya kita juga nggak kalah dari segi kompetensi sih, sebenarnya kita nggak kalah gitu. Cuma ada beberapa benefit-benefit ataupun peluang-peluang yang sebenarnya nggak kita dapatkan ketika berada di ketika kita cuma berada di Sampit ataupun berada di daerah kita gitu. Nah, saya sedikit share beberapa pengalaman-pengalaman saya juga ketika kita kuliah ya, misalnya kuliah di UI ataupun di ITB, UGM ataupun kampus-kampus lain ya, yang saya pikir kita harus keluar nih dari Sampit. Saya belum tahu nih kampus Sampit yang sudah masuk entah berapa besar di Indonesia gitu kan. Kalau udah ada ya itu akan sangat baik gitu untuk perkembangan pendidikan yang ada di Sampit. Cuma yang saya dapatkan ketika saya kuliah di UI itu ya saya bisa sambil jalan-jalan gitu. Cuma bukan sekedar jalan-jalan sebenarnya. Jadi di sana itu ada banyak informasi-informasi untuk kita mengikuti yang namanya conference internasional gitu ya. Kita mengikuti beberapa conference internasional, seminar-seminar atau workshop internasional, baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Bahkan dulu ya ini sebenarnya ya bisa dikatakan unik juga sih sebenarnya. Jadi kalau mau makan siang biasanya ya saya cari seminar-seminar yang ada di dalam negeri gitu ya. Jadi seminar-seminar yang di kampus itu daftarin aja semua kan, seminar-seminar gitu. Karena
biasanya di seminar itu ada makanan tuh, ya, ada makan siang. Kan lumayan tuh kalau buat anak-anak mahasiswa gitu kan. Dan pembicaranya juga nggak kalah keren gitu. Kadang-kadang ada yang menteri, ada yang ya banyak gitu ya pembicara-pembicara. Bahkan waktu di UI yang datang waktu itu saya ada Obama, waktu Obama datang ke Indonesia, yang waktu dia bilang yang nasi goreng nih yang gitu kan. Nah, itu Ya. waktu itu benar-benar UI itu steril. Dan kalau mau ikut itu benar-benar harus daftar. Dapat itu, waktu itu dapat masuk ke apa namanya, ke gedung buat ada pertemuan sama Obama gitu. Dan ya itu kesempatan-kesempatan itu yang nggak kita bisa dapat kalau kita hanya berada bisa di daerah aja gitu. Sementara kalau kita entah di UI ataupun di kampus-kampus lain yang ada di khususnya di Jawa misalnya, saya sebut di Jawa kenapa? Karena itu tadi udah disebutkan ya, terkait dengan biasanya patokannya emang ke sana gitu kan. Tahun 2011 saya ada kesempatan ke Turki gitu ya. Nah, kemudian tahun 2012 nih saya juga ikut conference di Kuala Lumpur sama teman-teman yang ada di kampus juga. Jadi biasanya ke sana sih kita tim gitu ya. Kita tim. Kemudian tahun 2012, nah informasi-informasi ini sebenarnya yang nggak kita dapat ketika kita hanya berada di daerah. Bukan cuma conference, ada juga lomba-lomba. Nah, saya selama di kampus itu banyak dapat informasi-informasi lomba. Dan sebenarnya walaupun kita nggak pernah mengikuti itu, secara tidak langsung teman-teman kita itu yang akan mempengaruhi kita, yang membawa kita untuk ikut. Ini asal muasalnya juga ya diajak sebenarnya. Saya diajak untuk ikut conference. Jadi karena saya itu sebenarnya juga nggak punya basic melakukan penelitian, nggak punya basic ngomong gitu ya. Tapi ya diajak untuk ikut dan ya udah kita eksekusi, kita persiapkan, kemudian ya diterima gitu beberapa paper kita. Tadi di Kuala Lumpur, kemudian kita ketemu sama, nah ini tahun 2000. Jadi step-stepnya ketika kita di rantau pun jangan kita cuma diam aja, karena kalau kita cuma diam aja ya kita juga nggak akan dapat apa-apa di sana gitu. Sangat sayang gitu ketika kita ada di tempat yang bagus, lingkungannya kondusif, tapi kita cuma diam-diam aja. Kita nggak punya peran di situ, kita nggak jadi apa-apa di situ ya, kita juga akan jadi sesuatu yang justru mungkin akan nggak banyak berkontribusi. Maka aktiflah teman-teman ketika juga berada di tempat rantau. Itu pun ya bisa teman-teman lakukan juga ketika teman-teman ada di daerah. Artinya nanti bisa jadi kita kolaborasi nih antara teman-teman yang ada di rantau dan teman-teman yang ada di daerah. Ini yang bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau cuma diam-diam aja kita nggak tahu nih masing-masing kebutuhannya apa. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah, kemudian tahun 2013 saya akhirnya ikut juga nih lomba mahasiswa berprestasi waktu itu. Nah, saya belum pernah tahu juga nih ada teman-teman yang dari Sampit juga yang ikut lomba ini di UI ya, di kampus di UI saya juga nggak pernah ikut, nggak pernah tahu maksudnya. Tahun 2013, kemudian ini tahun 2014 ini ketika di London. Nah, ini saya dulu tahun 2014 tuh sebenarnya saya masih ingat tuh dengan SMA 1. Ini saya nulis pakai apa namanya? Pakai spidol dulu. Jadi waktu saya ke Oxford. Jadi saya masih ingat nih nulis SMA 1 Sampit dapat salam dari Oxford nih. Jadi artinya saya nggak lupa sebenarnya gitu. Saya nggak lupa ini dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi saya masih punya apa ya keinginan untuk memberikan sharing karena ya sampai saat itu mungkin ya sharing itulah yang bisa saya lakukan untuk memberikan semangat untuk ayo dong harus kita perbanyak nih teman-teman yang punya kompetensi yang baik gitu kan. Gitu. Karena kan bisa jadi di Sampit itu nggak banyak ada jurusan FKM atau jurusan-jurusan kedokteran ataupun jurusan teknik-teknik lainnya gitu kan. Ada keterbatasan yang harus kita akui, tapi ya bisa kita kolaborasikan gitu. Nggak semua orang juga harus merantau, nanti nggak ada di daerah gitu kan. Yeah. Tapi harus ada juga yang merantau gitu. Karena kita harus ada yang menyerap tadi yang ada di daerah rantaunya, ada juga yang harus melakukan eksekusi di daerah gitu. Makanya penting nih kolaborasi tadi. Nah, ini jalan-jalan bonus ya. Karena banyaknya beasiswa, banyaknya apa namanya peluang-peluang ikut kompetisi, conference gitu ya, itu sebenarnya karena pengaruh teman-teman. Karena secara tidak langsung ketika kita berada di rantau ini, benefit lain yang tadi kan terkait pertanyaannya benefit juga nih, apa yang kita dapat yaitu pertemanan yang biasa kompetitif ya. Ini teman-teman saya ini salah satunya yang sekarang ini lagi S3. Ini dia S3-nya di Cambridge ya. Jadi S2-nya di Cambridge, kemudian dia S3 juga di Cambridge. Jadi aura-aura kompetitif, aura-aura
apa ya, semangat untuk menuntut ilmu itu ya luar biasa lah buat teman-teman di sana. Nah itu yang sebenarnya membuat kita juga akan semangat sebenarnya. Entah ya, pada hakikatnya semua orang kan cerdas ya, pintar. Nah ketika kita berada di lingkungan yang apa ya, yang enak, yang nyaman itu tadi, ya sebenarnya lingkungannya ya nggak enak juga sih, karena kita dituntut untuk apa namanya, untuk semangat nih untuk berkompetisi, tapi harus sama-sama, jangan sampai berkompetisi tapi sendiri-sendiri, karena itu akan susah. Makanya saya setiap perjalanan itu biasanya bareng sama teman-teman seperti itu. Oke, itu Mas Dian terkait dengan benefit yang bisa kita dapat, khususnya nih buat teman-teman yang apa namanya, yang mungkin lagi mau kuliah, yang mungkin lagi mau kuliah atau yang sekarang sedang kuliah, ya itu bisa jadi satu apa ya, ya tambahan informasi lah sebenarnya. Iya, oke. Ini mungkin sedikit dari saya penekanan dari apa yang yang sudah disampaikan oleh Mas Joko. Nah, ya. Terakhir mungkin dari saya, selanjutnya dipersilahkan kepada teman-teman di sana, partisipan, bisa mengajukan pertanyaan setelah ini. Untuk teknisnya adalah teman-teman disilahkan untuk melambaikan tangan ya. Ada emoticon hand yang di Zoom teman-teman, dipersilakan bisa dari sekarang untuk mengajukan pertanyaan atau via room Zoom group chat di Zoom ini dipersilakan untuk teman-teman. Ini saya sudah catat ada beberapa yang bertanya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada sesi pertanyaan, dan di terakhir nanti kita akan ada minta masukan teman-teman juga terkait masukan terkait pengembangan dari platform Dingsanak Ulun itu sendiri. Nah, berarti ini terakhir Mas dari saya Mas. Oke, ini keistimewaan moderator nih, bisa banyak bertanya ini kepada narasumber. Nah, jadi yang saya catat tadi adalah tentang competitiveness Mas. Itu tadi yang sudah Mas Joko singgung. Oke. Mungkin setelah kita memutuskan untuk merantau, kita berani nih, ada willingness untuk merantau, kemudian kesampaian kita merantau ke Jawa, ke Sumatera, atau di daerah Kalimantan, ke Palangka, ke Kalimantan Selatan, ada perasaan semacam inferior mungkin Mas, karena merasa kita dari daerah gitu kan, kita selalu berkiblat ke Jawa gitu kan, yang peradabannya atau lebih maju lah secara pembangunan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita merasa untuk apa ya, ada semacam minder gitu ya, menahan diri untuk tergabung atau terlibat di kegiatan gitu kan, karena merasa wah orang Jawa nih pintar-pintar nih, oh kita orang Kalimantan diem aja lah, jadi follower aja lah gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya itu ternyata banyak juga orang-orang dari kita dari Sampit itu yang sukses gitu Mas, jadi presiden mahasiswa di fakultas atau universitasnya, jadi ketua himpunan, jadi ketua lembaga semi otonom gitu. Jadi sebenarnya gimana sih untuk kita menghancurkan atau mental breakdown untuk inferioritas kita sebagai dari daerah itu sendiri? Mungkin terakhir ini bisa Mas Joko kasih tips and trick. Ya, jadi nah ini juga pertama saya masuk di UI itu ada satu orang yang waktu itu nanya tuh. Kan kebetulan kita kalau waktu itu dari mana namanya? Dari Sampit itu waktu itu kayaknya NIM nggak gede-gede amat gitu. Sementara mereka yang dari Pulau Jawa itu emang NIM-nya tinggi-tinggi ya. Dan kebetulan waktu itu saya jalurnya untuk masuk UI itu jalur PPKB namanya. Mungkin dulu se-Kalimantan itu yang setahu saya mendapat undangan itu hanya 6 orang, kalau nggak salah se-Kalimantan Tengah itu ada 6 orang yang lolos. Akhirnya yang saya tahu sih cuma saya aja tuh. Sebenarnya ada 2, cuma satunya mengundurkan diri. Jadi ya yang saya tahu cuma ada saya sendiri. Nah, ketika saya masuk dia nanya tuh, Jok, NIM lu berapa sih? Saya kasih tahu, dia bilang, kecil banget katanya. Jadi ya emang kecil sih gitu ya, kalau dibanding sama mereka yang rata-ratanya udah 9 ke atas gitu ya, rata-rata NIM-nya 9 ke atas gitu. Sementara kalau kita 8 itu aja udah cukup baik gitu ya waktu itu gitu ya. Jadi benar-benar bikin down sih sebenarnya. Itu bikin down banget. Jadi kayak kita ya mereka nih emang jago-jago dari segi kemampuan berbicara bahasa Inggris. Pokoknya di kelas pun memang udah terlihat gitu. Cuma cara mensiasatinya ya sebenarnya, dan kita harus punya ya itu tadi, sikap mental kita harus dipupuk lagi nih. Kita jangan cuma dibilangin gitu terus down terus nggak bangkit lagi gitu. Down sih boleh aja gitu. Cuma kita harus tahu nih pada diri kita nih
kira-kira yang akan membuat kita semangat itu apa. Nah, makanya saya ngebuktiin, ya saya cari teman-teman yang memang pinter-pinter tadi itu, saya liatin cara belajarnya gimana, kemudian saya ya sering berdiskusi, saya ikut banyak seminar, saya ya semuanya pokoknya diikutin aja, intinya gitu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu kan. Kemudian ikut lomba, ikut dulu gitu kan. Ikut dulu, perkara menang kalah tuh belakangan. Yang penting kita udah coba. Dari kalah itu tadi justru kita akan tahu sebenarnya kesalahan kita ada di mana dan itu akan kita perbaikin. Dan pada akhirnya ya sampai saat ini sih alhamdulillah ya saya masih bisa perform gitu. Saya udah nggak denger tuh kabar teman saya yang ngejelekin saya tadi dengan IPK yang rendah gitu. Saya udah nggak denger dia lagi sih sebenarnya. Tapi saya harap sih dia tetap sukses di karirnya gitu kan. Saya nggak tahu dia sekarang udah di mana. Jadi pada intinya ya mental kita ini mental kita di apa ya dipupuk lagi ya. Kita harus tahu ketika kita down, ketika kita tidak semangat, itu apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kita harus tahu, dan yang tahu itu adalah diri kita masing-masing. Jangan sampai kita down, kita nggak semangat lagi, tapi kita nggak tahu cara untuk ngembaliin semangat kita lagi itu seperti apa. Nah, itu yang jadi masalah sering. Makanya kita harus cari tahu bagaimana atau suasana apa atau hal apa yang membuat kita bisa semangat lagi. Itu yang penting-penting. Dan ingat lagi bahwa kita ini dari daerah. Ketika kita dari daerah kemudian di sini kita nggak perform, yang malu bukan kita aja sebenarnya, tapi daerah yang kita bawa. Jadi kita membawa nama baik daerah juga sebenarnya. Nah, itu yang paling penting juga sebenarnya. Gitu, Mas Dian. Oke. Nama baik, saya catat dulu, Mas. Oke, siap. Oke. Kita sudah ngobrol lebih 5 menit nih, Mas. Harusnya 19:45 moderator selesai dan nyerahkan ke partisipan karena Oke, siap. asik ngobrolnya dan banyak tektokan pertanyaan. Selanjutnya mungkin dipersilahkan pada Dingsanak lain yang sudah join temu Dingsanak pertama ini. Tadi kita sudah sampai 40 ya lebih kurang partisipan. Ini dipersilahkan bagi teman-teman di sini yang ingin bertanya. Kita buka termin pertama mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilahkan. Shake hand teman-teman. Ini saya catat tadi dari Muhammad Rizky sudah mengirimkan pertanyaan. Kemudian ada Bang Randy Muhammad, Pak dosen di Universitas Palangkaraya. Kemudian ada satu lagi, silakan. Masih belum terlihat ini shake hand-nya. Nanyanya Japri nih kayaknya. Gak usah malu-malu teman-teman, apapun dipertanyakan boleh seputar yang tentang urgensi terkait merantau ini tadi atau hal yang lain mungkin yang ingin teman-teman Dingsanak tanyakan kepada Mas Joko. Masih belum ya? Oke. Saya mungkin bacakan dulu pertanyaan yang pertama dulu ya, tadi dari Muhammad Rizky. Ini mana ya orangnya ya? Saya ingin tanya Muhammad Rizky ini dari mana, sekarang kegiatannya sedang apa? Ini saya persilakan. Dingsanak, Muhammad Rizky. Halo. Oke. Ya, Kak. Oke. Silakan perkenalan sekarang aktivitasnya apa dan pertanyaannya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, asal dari Samuda, Kak. Oh, mantap, Samuda. Ya, kalau aktivitas tadi habis belajar bahasa Inggris gitu kan. Ya. Nah, terus pertanyaannya, Kak, ada gak Kak, ceritain dong Kak dari awal gimana tuh bisa dapat beasiswa LPDP dan gimana aja teknisnya gitu loh. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih. Panjang ini. Oke, kalau boleh tahu Rizky sekarang kuliah juga atau gimana? Oh iya kuliah Kak. Kuliah di mana? Di Uniska Kak. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh, Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Banjarmasin ya? Iya Kak. Semester berapa sekarang? Baru semester 4 Kak. Oke. Terima kasih Muhammad Rizky. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Pertanyaan yang pertama sudah saya catat. Kemudian selanjutnya yang kedua, Bang Randy, dipersilahkan.
Pak dosen. Silakan Pak dosen. Oke, masuk sudah. Tertangkap suaranya. Terima kasih kesempatannya ya. Menarik sekali, terima kasih buat Kak Joko juga udah gabung ke event pertama Dingsanak Ulun. Oke, jadi perkenalkan rekan-rekan semua, saya Randy, alumni SMA Negeri 1 Sampit angkatan 2011. Ya, kebetulan sekarang dapat kesempatan untuk mengabdi di Kalimantan Tengah, jadi dosen di Universitas Palangkaraya. Oke, saya punya pertanyaan buat Kak Joko nih. Kira-kira kan sudah ada tuh beberapa pengalaman ke luar negeri ya, untuk abroad, untuk conference dan lain sebagainya. Nah, kira-kira pengalaman yang tak terlupakan itu ketika ke luar negeri yang kemana sih yang paling unforgettable kayak gitu? Ya, terus pertanyaan selanjutnya, terus kenapa sih memilih UI lagi untuk pendidikan lanjutnya ke S2-nya? Kenapa masih memilih UI? Pertanyaannya itu. Siap. Baik. Oke, Pak dosen. Ini yang menanya lebih ini juga nih sebenarnya. Lebih kompeten. Oke, saya catat sudah pertanyaan dari Bang Randy. Terima kasih. Saya mood kembali. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Mas Putra. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas atas kesempatan untuk diberikan. Perkenalkan, nama saya Syaputra Wibowo. Sekarang saya menempuh doktoral di Brawijaya semester 2. Saya langsung mau ke teknis aja sih Mas. Kalau misalnya kita melakukan konferensi seperti ini kan melalui Zoom, terus kita punya Instagram page. Gimana kalau misalnya kita membuat grup di WhatsApp aja gitu. Jadi lebih mudah reach out to everyone gitu. Dibandingkan mungkin kita harus mungkin kan ada beberapa pertanyaan yang tidak serta-merta bisa kita keluarkan di saat kita melakukan konferensi ini. Itu aja sih Mas. Mungkin saran mungkin. Jadi ini saran ya teknis untuk pengembangan platform ya Dingsanak Ulun ya. Dari moderator saya catat dulu ya. Terima kasih Mas Putra. Jadi dengan adanya Dingsanak Ulun ini juga saya baru tahu bahwa ada junior saya, bisa dikatakan di bawah saya, itu sudah menempuh studi S3 ini sekarang ini di Brawijaya ya. Jurusan pertanian ya? Apa biologi. Oh, biologi, jurusan biologi ya. Nah, saya aja belum lulus nih kuliah S2 ini nih Mas Putra sudah S3 nih, luar biasa. Jadi alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini sesama Dingsanak Kota Waringin Timur ya. Nah, itu tadi untuk termin pertama ya. Saya catat sudah ada 3 pertanyaan. Untuk selanjutnya ada termin kedua, nanti dipersilahkan bahwa kalau ada dari Dingsanak masih ada pertanyaan yang lain. Sebelumnya Mas Joko, saya mau salam dulu nih. Selamat datang kepada Frau Siwi ini yang diam-diam juga mengamati diskusi kita malam hari ini via Zoom webinar ya. Terima kasih Frau Siwi atas partisipasinya. Ke depan ini konteksnya kita nggak melulu bicara soal SMA 1 ya. Ini Frau Siwi guru SMA 1. Kita nggak bicara SMA 1 aja. Tapi memang kebetulan ini diinisiasi oleh beberapa teman-teman yang mayoritas alumni SMA 1. Tapi ke depannya kita pasti akan expand juga untuk gimana caranya platform ini bisa dimiliki oleh semuanya ya, yang nggak cuma SMA 1 doang. Oke, lanjut untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama dari Muhammad Rizky di Samuda ya, yang sudah bergabung. Itu pertanyaannya terkait pengalaman untuk mendapatkan beasiswa LPDP ya di Universitas Indonesia ya Mas Joko. Ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama sendiri bisa dijawab Mas. Ini nyambung sama pertanyaan dari Mas Randy juga terkait kenapa sih milihnya UI juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya saya ada beberapa pilihan kampus ya. Ada beberapa pilihan kampus yang ada di luar negeri yang dulu saya pengen ngambil yang namanya kalau bahasa kitanya itu AMDAL lah sebenarnya. Jadi AMDAL di satu kampus itu di Manchester. Nah, cuma memang saya punya kelemahan, jadi saya harus mengakui bahwa saya itu punya kelemahan bahwa bahasa Inggris saya itu nggak baik-baik amat gitu. Jadi nggak bagus-bagus amat gitu. Dan itu akan menjadi satu kendala sebenarnya. Kemudian di satu sisi juga
dengan persiapan yang sangat mepet itu, saya belum mempersiapkan sebenarnya untuk coba kemampuan bahasa Inggris lagi. Kemudian saya sebenarnya coba-coba iseng gitu kan. Karena ketika saya gabung di perusahaan ya, saya sekarang di salah satu multinational company, jadi di sektor industri otomotif. Jadi saya di situ sebagai HSE, jadi saya harus memastikan bahwa karyawan ini tetap sehat, karyawan ini tetap selamat. Jadi saya memperhatikan aspek-aspek itu. Padahal saya dulu jurusannya itu kesehatan lingkungan. Nah, karena memang HSE ini itu akan berkaitan dengan lingkungan, karena saya juga harus ngurusin terkait dengan pencemaran udara yang ada di pabrik dan lain-lain. Nah, dari bidang lingkungan itu kemudian ternyata saya kuat juga di ranah atau di bidang yang namanya K3 tadi gitu. Akhirnya kebetulan di UI itu ada jurusan untuk S2-nya itu K3 gitu, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja gitu. Akhirnya saya coba dulu nih gitu ya. Kita coba dulu. Sambil kita juga nunggu apakah nanti kemampuan bahasa Inggris ini bisa mencapai nih gitu ya, sampai target gitu. Akhirnya coba tes di UI, lulus ternyata gitu kan. Nah, kemudian ya udah kita coba untuk daftar LPDP gitu. Nah, daftar LPDP ya sebenarnya saya juga termasuk yang beruntung. Jadi kan dulu ada kita nyiapin berkas-berkas. Kalau dari segi berkas-berkas saya udah terbiasa untuk menyiapkan itu. Jadi berkas-berkas sudah semuanya komplit lengkap gitu ya. Karena dulu waktu mempersiapkan untuk mahasiswa berprestasi ataupun apply beasiswa yang lainnya itu sudah dipersiapkan. Jadi dari segi dokumentasi itu sudah baik lah sebenarnya. Kemudian saya coba apply LPDP ya. Ketika coba apply LPDP itu mulai dari esai, interview, itu semuanya ya alhamdulillah berjalan lancar, dan kebetulan saya dapat tema, kita diminta untuk bikin esai ya, dalam dikasih waktu, kemudian dikasih tema, dikasih topik. Ambil tema itu saya dapat temanya tentang lingkungan gitu ya. Dan itu tema gue banget nih gitu kan, tema saya banget nih gitu. Jadi alhamdulillah lancar. Kemudian ketika fokus group discussion, jadi kita nanti di satu sesi itu akan ada beberapa calon penerima beasiswa tadi, ada 5 atau 6 gitu ya. Kemudian nanti ada interview, ada yang melihat kita sedang melakukan diskusi. Jadi diskusi itu nanti dilihat bagaimana proses kita melakukan diskusi gitu. Nah, saya nggak tahu parameter penilaiannya, tapi biasanya ada yang berkaitan dengan entah itu kemampuan untuk menyampaikan pendapat gitu ya, bagaimana kita menyampaikan pendapat ini secara runut, atau apakah kita nge-leading nih di satu forum ini gitu, jadi kayak kita ngebosi atau, nah itu mungkin jadi salah satu penilaian. Kemudian lanjut setelah itu adalah proses interview. Nah, proses interview ini kalau menurut saya juga yang disukain sama LPDP ini ada poin kontribusi ya dan kepemimpinan gitu. Itu 2 poin yang saya coba tekankan juga saat interview, itu adalah berkaitan dengan kontribusi dan juga berkaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam hal ini adalah mereka akan melihat sebenarnya kapasitas teman-teman selama ini itu sebagai apa, perannya apa. Nggak harus jadi ketua, tapi teman-teman juga punya peran sebenarnya. Dan teman-teman mampu menjelaskan peran itu sangat strategis, peran itu sangat penting. Sehingga teman-teman itu sangat dianggaplah pada organisasi itu, pada komunitas itu perannya apa gitu. Jadi kepemimpinan itu akan dinilai. Kemudian yang kedua adalah kontribusi. Jadi kontribusi. Nah, dia akan nanya sebenarnya secara tidak langsung, menanyakan apa kontribusi teman-teman. Nah, ini yang menurut saya juga jadi satu poin untuk kontribusi. Jadi ketika kontribusi itu saya menceritakan tentang daerah. Ya, saya menceritakan tentang apa kamu, dia pertanyaannya kalau nggak salah, apa yang sudah kamu lakukan untuk Sampit? Ya, setelah mereka menanyakan apakah kamu mau kembali ke Sampit. Kemudian saya jawab adalah, saya punya satu website sama teman-teman, namanya fatasampit.com. Nah, jadi kontribusi nih. Saya secara tidak langsung, oh ya juga ya gitu. Jadi kontribusi apapun itu sebenarnya ketika itu memang bisa memberikan dampak dan memberikan manfaat, ya itu show aja di interviewer LPDP gitu. Dan mereka langsung cek itu, karena mereka bawa laptop. Jadi mereka langsung cek, oh ini ya, fatasampit.com. Nah, jadi mereka akan mendapatkan informasi tentang itu. Kemudian saya juga punya satu website, tadi disebutkan oleh Mas Dian juga, HSEpedia.
Jadi selain saya juga berkontribusi untuk daerah, saya juga punya kontribusi untuk bidang keahlian yang saya tekuni ya, yaitu HSEpedia. Jadi fokus untuk informasi-informasi yang berkaitan tentang HSE. HSE itu apa? Health, Safety, dan Environment. Jadi 3 hal ini yang saya tekankan pada website saya. Jadi ya yang akan nanti saya kontribusikan, entah nanti saya selama S2 ataupun setelah lulus S2 akan berkaitan dengan itu gitu. Jadi ya sebenarnya akan ngeling semua gitu terkait dengan peran saya di situ sebagai apa. Apalagi teman-teman yang punya idenya sebenarnya itu akan jadi nilai tambah karena teman-teman dituntut memang untuk berinovasi, harus kreatif sebenarnya. Jadi LPDP juga akan senang dengan orang-orang yang seperti itu kalau menurut saya ya. Punya posisi atau peran yang strategis, bukan ketua, tapi kalau ketua juga bagus, artinya punya peran aja intinya. Kemudian ya kontribusi. Nah, ini adalah salah satu tempat sebenarnya teman-teman untuk berkontribusi. Nanti bentuknya apa, pasti masing-masing juga akan punya apa ya, pemikiran yang beda-beda nih. Jadi minta tolong untuk tim Dingsanak Ulun ini untuk potensi-potensi besar ini jangan sampai hilang. Setelah dari sesi ini saya harap semua data-data mereka masih bisa kita hubungin lah. Tadi dari Mas Putra tadi itu sangat baik kita gabung di satu grup WhatsApp. Jadi apa sih yang akan kita lakukan? Apalagi ya saya nggak tahu nih nanti biasanya terkait dengan kebakaran hutan, semoga aja di tahun ini nggak ada nih, nggak ada terjadi. Nah itu kan biasanya kita harus gerak juga tuh gitu ya, paling itu ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana cerita LPDP, kemudian kenapa milihnya UI lagi, tapi insya Allah nanti untuk S3 ya saya lagi mempersiapkan juga, ini gantian dulu, jadi sekarang istri saya yang lagi S2, mau S2 gitu ya, insya Allah sih Agustus gitu akan masuk, jadi gantian dulu. Kemudian satu lagi pertanyaan dari siapa tadi ya? Bang Randy terkait pengalaman ke luar negeri. Oh, oke. Kalau pengalaman, jadi ada 2 sebenarnya sih pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi pertama kali saya keluar negeri itu ke Turki, jadi langsung jauh. Kemudian dan itu saya selama 30 Turki dan luar biasa ya, luar biasa banget. Itu pertama kali ke Turki, pertama kali keluar negeri, punya paspor ya. Dan ya itu menurut saya adalah cikal bakal bagaimana paspor itu bisa distempel tuh. Jadi seneng banget tuh ngeliat paspor udah ada yang nge-stempel nih. Kemudian selalu berdoa gitu kan. Semoga nih nanti nih paspor ada stempel-stempel lain nih. Visa-visa lain yang bisa di-stempel di sini gitu kan. Jadi itu yang di Turki sama yang waktu di Oxford. Jadi kalau kita biasanya nonton serial Harry Potter gitu ya. Jadi wah ternyata pas ke sana kita ke tempatnya gitu. Wah, ternyata ini nih peradaban dunia gitu kan. Dan ya saya juga memimpikan ya bisa ke sana gitu. Tapi ya mungkin untuk saat ini untuk kuliah belum nyampe ke sana, tapi ya insya Allah nanti mungkin suatu saat akan ke sana gitu. Dan waktu di sana itu saya waktu ke London itu ikut lomba dan waktu itu dari Indonesia itu tim dari UI. Kemudian ada dari beberapa, jadi kita masuk di finalis untuk regional di London ya waktu itu di regional di London. Kemudian kita lomba di sana dan sebenarnya orang-orang Indonesia juga nggak kalah gitu dengan mereka, dan saya dapat pemahaman di sana bahwa ya sebenarnya kalau kita mau sih kita bisa sebenarnya gitu. Jadi gitu sih sebenarnya dua pengalaman yang cukup bikin saya selalu teringat tuh ya itu sih. Bahkan foto yang dipakai oleh tim Dingsanak Ulun kan itu saat di depannya Oxford itu sebelum masuk. Iya. Semoga S3 bisa ke sana ya Mas Joko. Amin. Oke, ini sudah terjawab tadi ya 2 pertanyaan. Nah, untuk detailnya mungkin sudah bisa kenal nih dari Muhammad Rizky tadi di Samuda. Untuk jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung follow, kontak langsung ini Dingsanak sesama Kota Waringin Timur yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP, bisa di follow lah nanti Instagramnya Mas Joko ya. Nah, kemudian tadi yang ketiga dari saran dari Putra ya tadi terkait untuk agar bisa terhubung dan catch up lebih banyak orang gitu, ada saran untuk membuat Instagram page atau Facebook page, dan kemudian nanti kita juga bisa buat WA group ya sama-sama ya yang bisa join di situ.
Nah, untuk itu teman-teman bisa memasukkan data ya terkait apa itu namanya, bisa memasukkan data. Itu sudah saya kirimkan di link yang di Zoom group chat. Itu ada absensi temu Dingsanak. Nanti dari data di situ kita nanti akan konekkan atau kita buatkan satu grup besar lah untuk teman-teman yang hadir di sini. Nanti untuk di akhir kita juga menerima masukan dari teman-teman untuk pengembangan platform ini. Cuma kita masih buka termin kedua. Tadi ada yang masih ingin bertanya untuk tema temu Dingsanak kita yang pertama ini tadi. Ini tadi dari Mas Wahyu ya kalau nggak salah ya, yang angkat tangan. Bentar, Mas Wahyunya mana ya tadi ya? Masih bergabung nggak Mas Wahyu? Oke, sepertinya Mas Wahyunya sudah disconnect ya ini ya. Tadi sudah ada sudah disconnect. Nah, apa dari yang lain? Apa ada pertanyaan? Dipersilahkan teman-teman. Kalau tidak, mungkin juga bisa dilanjutkan pertanyaan atau masukan lah untuk pengembangan dari platform Dingsanak Ulun itu sendiri dari teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini terkait sarannya untuk pengembangan platform ini ke depannya, atau ada pertanyaan yang ditanyakan, dipersilahkan kepada teman-teman. Bisa angkat tangan langsung manual atau via emoticon. Apa ada masukan? Ya, ini ada satu dari Ari Dwi Laksono. Oke, langsung saja ya, saya persilahkan ya. Silakan. Selaku moderator. Mohon izin juga Bang Joko Priyono. Ya. Di sini saya ingin memberikan saran Bang untuk Dingsanak Ulun. Mungkin selanjutnya kita bisa follow up orda-orda yang ada di setiap kampus, terutama yang ada di Malang. Kebetulan saya salah satu anggota di IPMK Malang. Ya. Jadi sebenarnya saya udah menginisiasi kegiatan ini sebelumnya. Jadi supaya kita tidak terlalu ibaratnya buta terhadap keadaan di Kotim. Jadi mungkin dengan adanya platform Dingsanak Ulun ini bisa menyatukan kita dari segi mahasiswa yang ada di rantau gitu Bang. Jadi supaya lebih rame lagi, mungkin nanti kita bisa sebarkan kepada organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di luar, tidak hanya Malang gitu Bang. Mungkin itu dari Ulun. Terima kasih Bang. Oke, masukan yang sangat konstruktif ya, sangat bagus dari Mas Ari. Ini saya tahu latar belakangnya ini sedang kuliah ilmu komunikasi ya di Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih sarannya Mas Ari, mungkin bisa saya feedback langsung terkait ini. Nanti kita juga sudah berencana untuk melakukan meeting besar untuk yang juga mengundang perwakilan-perwakilan dari Orda Kota Waringin Timur yang ada di daerah-daerah yang sudah build up terlebih dahulu ya, untuk kita sinkronisasi terkait gerakan bersama kita di Dingsanak Ulun ini tadi. Jadi masukannya saya catat. Terima kasih Mas Ari. Selanjutnya yang lain, apakah ada masukan? Ini aset-aset seperti Mas Ari ini harus ditangkap ini, Mas Dean. Jangan sampai nanti tiba-tiba hilang nih. Karena ini sangat membantu dari kita ke depannya sih, menurut saya. Gitu. Betul Mas. Kebetulan Mas Ari ini tetangga saya Mas di Sampit. Wah, luar biasa. Mantap ya, saya tahu ini Mas. Emang banyak tetangga-tetangga kita itu ternyata yang nggak kita tahu ternyata luar biasa gitu. Sebenarnya sama kayak Mas Bayu yang asisten pelatihnya Luismia. Itu adalah teman main saya dulu waktu main sepak bola. Iya. Jadi, ini ada anak saya nih. Jadi itu ya masukan pertama saya catat. Dari teman-teman lain, apakah ada masukan yang lain? Nanti mungkin bisa disampaikan saat ini atau nanti ketika kita sudah creating
Instagram page nanti atau grup WhatsApp. Nanti kita diskusikan dulu dengan founder platform Dingsanak Ulun. Nanti bisa berikan masukan secara langsung di situ juga, karena ini memang awal kegiatan kita. Mohon maaf jika mungkin masih ada kekurangan atau ada unek-unek yang belum bisa teman-teman sampaikan, kita bisa catch up lebih lanjut di grup WhatsApp itu ya. Ini tadi dari Muhammad Rizky ini, grup WhatsApp aja Bang. Wah, saya suka ini semangatnya Mas Muhammad Rizky ini. Semoga bisa silaturahmi langsung lagi nanti. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, ini ada angkat tangan dari Mas Zikir Fatur. Ini salah satu founder platform Dingsanak Ulun juga, S1 UMM, S2 Universitas Airlangga Surabaya, dan saat ini menjadi dosen ya, dosen di universitas salah satu akademi ya di Malang ya ini. Silakan Mas Zikri. Oke, terima kasih Bapak Mas Moderator Bang Dey dan Pak narasumber Pak Joko nih ya, atas waktunya dan kesempatannya. Jadi di sini saya tidak bertanya, cuman sedikit untuk mengingatkan kembali bahwasanya dengan adanya forum diskusi Dingsanak Ulun ini, kita bisa saling berbagi, saling berkomunikasi dan berinteraksi, walaupun kita tidak sedarah, namun kita satu daerah, karena kita mengingat notif dari Pak Moderator, Mas Joko tadi, bahwasanya salah satu pertanyaan ataupun elemen yang diperhatikan oleh LPDP untuk menseleksi orang yang berhak ataupun orang yang pantas untuk bisa menerimakan beasiswa tersebut ialah ada salah satu pertanyaannya ialah apa sih kontribusi Anda baik terhadap lingkungan Anda ataupun daerah Anda sendiri. Nah, mungkin dengan adanya ini kita menjadi salah satu orang yang bisa ataupun yang dapat menerima ataupun sebagai referensi kita untuk bisa menjadi acuan untuk mengajukan bagaimana untuk bisa menerima beasiswa tersebut. Nah, salah satunya kami sebagai tim founder untuk mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk dipublikasikan lagi dan diisi link absensinya, karena itu merupakan database kita bahwasanya teman-teman di sini juga salah satu orang yang berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan baik platform ini ataupun baik bagi daerahnya sendiri. Mungkin itu saja Pak Moderator. Oke, terima kasih Dingsanak Zikri. Yang lain, apakah ada masukan sebelum moderator tutup untuk sesi Temu Dingsanak volume pertama pada malam hari ini? Mungkin bisa saya informasikan kembali bahwa ini adalah Temu Dingsanak, event pertama dari kami, platform Dingsanak Ulun. Selanjutnya kita ada Temu Dingsanak lagi yang sudah dijadwalkan di minggu depan. Itu insya Allah narasumbernya sudah siap juga, orang Sampit asli, itu Bang Parara, Wendy Indarjo, yang kabarnya merupakan orang Indonesia pertama yang dapat IPK 4 ya di Matematika ITB, kemudian dapatkan beasiswa juga di Belanda. Jadi, namun ke depannya kita juga tidak hanya berbicara soal pendidikan yang sifatnya formal saja ya. Ke depan kita bisa bahas diskusi terkait bisnis, terkait inovasi startup, atau apapun itu yang ibaratnya sifatnya tidak formal ya. Cuma memang kebetulan untuk narasumber pertama kita ini memang sudah punya pengalaman lebih di bidang pendidikan ya. Itu tadi. Jadi bisa diinformasikan kepada teman-teman, kalau yang belum follow Instagram Dingsanak Ulun, juga sebarkan, mention teman-teman yang lain. Kalau update juga jangan lupa mention Instagram Dingsanak Ulun, nanti di regram atau di repost. Jadi jika tidak ada pertanyaan lain, mungkin diskusi pada malam hari ini bisa mungkin terakhir tutup, Mas Dean. Okay. Terakhir ya, silakan Mas Joko. Saya mungkin persilahkan juga sekaligus closing statement lah dari Mas Joko. Okay. Nanti kemudian saya juga ada kesimpulan dari moderator. Silakan Mas Joko.
Oke, tadi ya. Nah, ini tadi yang tahun 2017, ini LPDP ya. Kemudian nih ketika saya S2, nah ini yang pengen saya sampaikan, bahwa kalau mau kontribusi itu seperti sedekah sebenarnya teman-teman. Jadi kan kalau sedekah itu kita boleh diam-diam, boleh juga ya secara terbuka, kita nyumbang gitu kan. Kan itu boleh. Gitu. Tapi yang nggak boleh itu diam-diam, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Artinya kita sudah diam gitu kan, terus nggak berkontribusi apa-apa. Maka teman-teman silahkan untuk berkontribusi ya layaknya sedekah tadi. Diam-diam boleh, ya secara terbuka seperti forum ini juga boleh. Artinya yang bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mungkin itu saja untuk closing statement saya. Semoga kita semua dalam kondisi yang seperti ini, ini juga mungkin ada berkahnya juga dengan adanya pandemi ini ya, kita akhirnya bisa berkumpul di sini gitu ya, semuanya pada di rumah ya. Ini juga mungkin ya kita ambil hikmahnya saja, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kesehatan, dan semoga sampit kasusnya nggak nambah, bahkan teman-teman yang atau yang sudah jadi PDP atau positif bisa sembuh dan kita semua bisa kembali normal seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan apa yang bisa saya sampaikan. Ya sebenarnya apa yang saya sampaikan juga bisa jadi sudah teman-teman ketahui, tapi ya itu yang bisa saya share buat teman-teman gitu. Terima kasih Mas Dean dan teman-teman semuanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.